Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Beri hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Ketika perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan juga kami taati fatwa-fatwanya Al-Habib Jamal bin Toha Ba'akil selaku pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Kota Batu. Yang kami hormati Ketua Tim Pengembang Pendidikan Islam Sabilah Malang, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Asisten Direktur 1, 2, dan 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Tim Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Pengurus Majelis Orang Tua Siswa Sabilah Malang, dan seluruh jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, malah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk bisa duduk dan mengikuti di acara Parenting Islami Masjid Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, pemimpin dunia kita, yakni junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa memberikan curahan rahmat yang juga kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya kelak nanti akan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa Sabilah Malang yang telah meluangkan waktu guna mengikuti acara Parenting Islami
Masjid Zikir Bina Kolbu orang tua siswa Sabilah Malang pada kesempatan hari ini. Semoga niatan-niatan panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin seluruh jamaah Masjid Zikir Bina Kolbu orang tua siswa Sabilah Malang yang berbahagia, pada kesempatan hari ini akan kami bacakan susunan acara Masjid Zikir Bina Kolbu Sabtu 18 September 2021. Tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami buka. Yang kedua, pembacaan istighosah. Kemudian yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, laporan penyelenggara. Nanti akan disampaikan asisten direktur 3. Yang kelima, sambutan direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Dan yang keenam adalah Mau'izatul Hasanah. Yang ketujuh adalah tanya jawab dan doa sebagai penutup acara pada pagi hari ini. Hadirin Masjid Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara pada kesempatan hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga acara pada hari ini senantiasa mendapatkan ma'unah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati du'a wal qabul bijahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man qasadana fi hadzal majlis wa li husni hajatina wa hajatikum. Sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni kita ikuti bersama memohon bermunajat kepada Allah, yakni pembacaan istighosah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Mansur Yahya SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء عليهما السلام وما تناسل بينهما من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح مؤسس مدرسة سبيل الله ملان والمجيزين الدعوات الشيخ كي الحاج طلحة حسن والشيخ كي الحاج مصدوقي محفوظ وكي الحاج بشري علوي والحبيب محسن وغيرهم غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقضاء الحاجات وتنزيل البركات ودفع البليات وطلب رضا الله تعالى وبنية الدعاء والقبول بجاه سيد الرسول وعلى آله وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير. يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا يا بشير يا سميع 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 يا بشير. يا عليم يا خبير 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 يا عليم يا خبير. يا قوي يا متين 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 يا قوي يا متين. يا الله ارزقنا فهم
النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله يا مبدئ يا خالق، 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 يا عظيم يا كريم، 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 يا عزيز يا حكيم، 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 يا عزيز يا حكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله أنت ربنا، أنت مولانا، فاستجب لنا دعاءنا واعتنا سؤلنا، إنك على كل شيء قدير. Selanjutnya para hadirin dipersilakan untuk memohon mengaturkan hajat panjenengan semua ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Mansur Yahya, SPDI, yang telah memimpin pembacaan istighosah. Semoga apa yang kita baca bersama tadi senantiasa hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Zikir Bina Qalbu orang tua siswa Sekolah Malang yang berbahagia, masuki acara berikutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Sahila Atsania Qutbi dari siswi SMP Islam Sabilah Malang. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabatum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falai yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang. Acara berikutnya, acara yang keempat adalah laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Asisten Direktur 3 kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Wa sholatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaba. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin MPD. Yang terhormat Direktur LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bawatal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asyari MPD MA. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Iksan MPD. Wabil khusus yang kami muliakan Habib Ahmad Jamal Toha Bagil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Barud Taufik Kota Batu, selaku penceramah pada Majelis Zikir Bina Qalbu hari ini. Segenap pimpinan LPI Sabilah Malang dari Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa MOS dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT mari kita haturkan atas nikmat tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan zikir bina qalbu dengan tema meningkatkan kualitas ilmu dan amal dalam keluarga. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menemukan jalan terang
menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirin jamaah majelis zikir bina qalbu ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga, kami aturkan banyak terima kasih kepada para jamaah majelis zikir bina qalbu LPI Sabilah Malang yang secara istiqomah mengikuti kegiatan ini. Semoga keikhlasan, ketulusan para jamaah dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solehah. Alhamdulillah, majelis zikir bina qalbu tetap dapat kita laksanakan setiap bulan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Perubahan konsep dari pelaksanaan majelis zikir bina qalbu melalui YouTube ke live Zoom, kami harapkan dapat menambah motivasi orang tua wali siswa untuk mengikuti kegiatan ini karena kita dapat berinteraksi langsung dengan para kiai atau ustadz narasumber. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara LPI dan MOS serta paguyuban untuk menghadirkan orang tua wali siswa dalam kegiatannya. Bersama ini kami laporkan keikutsertaan orang tua siswa, wali siswa dalam majelis zikir bina qalbu bulan Juli dan Agustus 2021 sebagai berikut. Tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa dalam majelis zikir bina qalbu untuk TK Islam Sabilah Malang bulan Juli 2021 58%. Bulan Agustus 2021 57%. Sedikit mengalami penurunan 1%. Untuk SD Islam Sabilah Malang bulan Juli 2021 41%. Bulan Agustus 2021 40%. Sedikit mengalami penurunan 1%. Untuk SMP Islam Sabilah Malang bulan Juli 2021 17%. Bulan Agustus 2021 41%. Mengalami kenaikan yang cukup signifikan 24%. Untuk SMA Islam Sabilah Malang Boarding School bulan Juli 2021 10%. Bulan Agustus 2021 19%. Juga mengalami kenaikan secara signifikan 9%. Adapun secara keseluruhan, tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa dalam majelis zikir bina qalbu bulan Juli 2021 31%. Bulan Agustus 2021 39%. Mengalami kenaikan yang cukup signifikan 8%. Kami atas nama LPI Sabilah Malang dan panitia penyelenggara majelis zikir bina qalbu orang tua siswa wali siswa Sabilah Malang menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua wali siswa yang istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak kita siswa Sabilah Malang. Kami berharap keikutsertaan orang tua wali siswa dalam kegiatan majelis zikir bina qalbu semakin meningkat. Oleh karena itu, mohon bantuan dan dukungan kepala sekolah dan MOS di satuan pendidikan, TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School untuk selalu memberikan motivasi dan menyebarluaskan informasi majelis zikir bina qalbu ini kepada orang tua wali siswa lain yang saat ini mungkin belum bisa bergabung. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah SWT.
Semoga majelis zikir bina qalbu Sabila ini menjadi majelis silaturahim, menjadi majelis ilmu, di samping menjadi majelis zikir itu sendiri yang mampu mengantarkan keluarga kita menjadi insan yang dipenuhi ketakwaan kepada Allah SWT, kesolehan akhlak putra-putri kita, kesuksesan pendidikan putra-putri kita, dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD selaku asisten direktur 3 yang telah menyampaikan laporan penyelenggara pada Masjid Zikir Bina Qalbu orang tua siswa Sabilah Malang. Hadirin yang berbahagia, berikutnya acara yang kelima yakni sambutan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadil MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para habaib dan masyaikh, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufik Kota Batu, para pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan yang kami hormati pula. Yang kami hormati pula para orang tua Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, orang tua siswa TK Islam Sabilillah Malang, orang tua siswa SD Islam Sabilillah Malang, orang tua siswa SMP Islam Sabilillah Malang, dan orang tua siswa atau santri SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang Pak Ibrahim sangat banggakan, sangat sayangi, yaitu para siswa dan santri Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Dan tentunya yang berbahagia pada kali ini yaitu masyarakat yang ikut bergabung
menghadiri melalui Zoom ini Majelis Dzikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Walaupun tadi beberapa kali Bapak Ibu saudara sekalian diajak oleh pembawa acara, diajak oleh asisten direktur 3 dalam sambutannya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya tidak berlebihan kiranya apabila mengajak kembali, mengajak juga Bapak Ibu hadirin semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan banyak kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum. Allah akan atau berjanji akan memberikan nikmatnya sebanyak-banyaknya kepada hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bersyukur karena kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Bersyukur karena kita selalu sehat walafiat. Bersyukur karena kita bisa mendidik putra-putri kita secara benar dalam melalui pendidikan Islam. Dan juga bersyukur pada hari ini kita semuanya Bapak Ibu bisa bergabung secara Zoom dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita bisa menemukan jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan membawa kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia maupun juga nanti di akhirat. Bapak Ibu, para orang tua siswa, para siswa dan hadirin berbahagia. Majelis Dzikir Bina Qalbu kali ini mengambil tema yaitu meningkatkan kualitas ilmu dan amal dalam keluarga. Meningkatkan kualitas ilmu dan amal dalam keluarga. Insya Allah nanti akan dikupas. Insya Allah nanti akan dikupas oleh Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil, insya Allah. Bagaimana pentingnya kita meningkatkan kualitas ilmu dan amal dalam keluarga. Saya selaku Direktur Lembaga Pendidikan Sabilah Malang menganggap bahwa tema ini amat bagus, amat penting. Ya, tentunya nanti akan dikupas panjang lebar. Tetapi saya hanya menekankan bahwa betapa pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan anak-anak. Betapa pentingnya, betapa strategisnya kedudukan keluarga dalam proses pendidikan anak. Dalam proses menghantarkan anak-anaknya, anak kita menjadi anak-anak yang akan bahagia di dunia maupun nanti lebih-lebih di akhirat nanti. Kita mengenal ada 3 pusat pendidikan. Ada 3 sentra pendidikan anak. Ya, ada 3 sentra. Ada 3 pusat pendidikan anak itu.
Yaitu pertama dan yang paling utama, yaitu keluarga. Ya, keluarga. Keluarga sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan dan masa depan anak-anaknya masing-masing. Masa depan di sini bukan sekedar masa depan keduniawian, bukan hanya masa depan di dunia, tapi juga masa depan nanti di akhirat nanti pada waktu kita, anak kita akan kembali atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain juga ada pendidikan di sekolah dan juga ada pendidikan di masyarakat. Jadi ada 3 pusat, tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Tetapi yang sangat menentukan, yang paling utama adalah bagaimana pendidikan di lingkungan keluarga. Makanya saya tertarik sekali dan sangat mengapresiasi tema ini. Bagaimana meningkatkan kualitas ilmu dan amal di dalam keluarga. Karena insya Allah apabila di sebuah keluarga ilmunya selalu tumbuh berkembang, selalu meningkat, dan juga teramalkan dengan baik secara istiqomah, maka akan menjadi pendidikan yang baik bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita semuanya, dan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya sangat yakin dan amat yakin sekali, tidak akan ada orang tua, bapak, ibu yang ingin anak-anaknya tidak berbahagia. Tidak akan ada keluarga, tidak akan ada orang tua yang tidak berharap anak-anaknya sukses di dunia maupun juga di akhirat. Saya yakin semuanya ingin menghantarkan, ingin mendidik, ingin membahagiakan, ingin membuat putra-putrinya bahagia di dunia maupun nanti juga di akhirat. Nah, makanya mari kita simak, mari kita perhatikan, kita simak secara baik bagaimana nanti kupasan Al-Mukarram Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil kaitannya seputar bagaimana kita meningkatkan kualitas ilmu dan sekaligus amal dalam keluarga kita. Ilmu tanpa amal, waduh, tidak ada gunanya, tidak berkah. Tapi juga amal tanpa ilmu, saya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya patut menyampaikan terima kasih kepada Habib. Ya, terima kasih Bib. Terima kasih Bib Jamal yang berkenan selalu mendampingi kami Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Kalau ada teman-teman kami Bib yang telepon Habib pasti minta pertolongan itu. Pasti minta pertolongan, tolong kami dibantu. Terutama bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang benar-benar, yang betul-betul baik. Sehingga nanti akan lahir umat Islam, generasi pemimpin-pemimpin peradaban umat di dunia ini ya yang betul-betul Qur'ani, yang betul-betul Islami, yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu terima kasih Bib, ya terima kasih banyak atas bantuannya dan juga terima kasih kepada para orang tua yang selalu ikut hadir dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbi dan juga mengajak putra-putrinya, mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut bergabung minimal 1 kali dalam 1 bulan mengikuti kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbi ini. Akhirnya kami juga atas nama panitia, atas nama lembaga, atas nama Sekolah Sabilah Malang, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada
hal-hal yang kurang baik dalam penyelenggaraan kali ini. Insya Allah adik-adik kami, teman-teman kami, panitia kami akan selalu mengembangkan kompetensinya untuk bisa lebih sukses menyelenggarakan Majelis Dzikir Bina Qalbu di masa-masa yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ibrahim Bahwadil MBD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin Majelis Dzikir Bina Qalbu, orang tua siswa Sabilah Malang yang berbahagia. Untuk acara selanjutnya, yakni mari kita dengarkan bersama-sama, yakni Ma'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'akil. Mohon nanti ada sesi tanya jawab 20 menit. Dan kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal Toha Ba'akil dipersilakan. Falyatafaddal fa'alaihi mashkuran. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap jamaah Majelis Dzikir Bina Qalbu yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para guru, pengajar, Yayasan Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak Ibrahim Bafadhal atalallahu umrahu fi sihha wa afiyah, yang semoga senantiasa beliau diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Para hadirin, para musyarikin, para mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama membuka hari ini dengan amal saleh, yaitu menuntut ilmu. Yang dengan itu kita insya Allah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, beliau menyebut bahwa Sayyidina Ali pernah berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabih. Barang siapa yang pagi harinya keluar rumah menuntut ilmu, maka surga pun menuntutnya, mencarinya, berharap untuk orang tersebut masuk ke dalamnya. Subhanallah, penuntut ilmu dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hanya untuk mencari kemaksiatan, maka neraka pun menantinya. Maka itu kita hari ini dinanti oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ulama mengatakan, tidak ada amalan yang paling ampuh untuk memasukkan kita ke surga seperti menuntut ilmu. Karena kita ini nggak diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kecuali untuk mengenal Allah. Pengenalan dengan menuntut ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun ini artinya bisa untuk beribadah. Tapi Al-Imam Sayyidul Mufassirin, ahli tafsir terkemuka, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, mengatakan liya'buduni liya'rifuni. Allah nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifah kepadaku, untuk kenal siapa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengenal harus dengan menuntut ilmu. Maka dari itu kita mesti senantiasa berupaya untuk menuntut ilmu. Semua apa yang kita miliki kita kerahkan untuk ilmu,
ilmu itu mengatakan a'tini kullak wa'tika ba'dhi. Semua yang kau miliki, waktumu, hartamu untuk menuntutku, kau hanya aku beri sebagian. Karena ilmu adalah lautan dari percikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan tidak ada ilmu yang kita tuntut, mau itu ilmu atom, mau itu ilmu sains, mau itu ilmu ukur atau matematika, mau itu ilmu biologi, mau itu ilmu apapun, kalau kita dalami sedalam-dalamnya, nantinya, natijahnya, hasilnya adalah mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ilmu yang kita tuntut kecuali hakikatnya mengenalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana para saintis, para orang-orang pengemuka, para ilmuwan di muka bumi ini ketika semakin berilmu, semakin dia mengenal dan mengetahui tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita senantiasa berupaya untuk menggali ilmu, menambah ilmu. Lebih-lebih ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu mengenal Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, yaitu syariat. Itu adalah ilmu yang pertama, adalah ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang baru saja kita sama-sama ketahui adalah meningkatkan ilmu dan kemudian amal. Meningkatkan ilmu dan amal. Mengingatkan ada pernyataan athar yang menyebutkan an-nasu mauta illal ulama. Manusia ini walaupun hidup di dunia, walaupun punya nyawa, hidup di dunia, tapi seakan-akan mati. Kecuali kalau punya ilmu. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Wa jasamuhum qabla al-kuburi kubur, kata Sayyidina Ali. Dengan kebodohan, orang belum mati, mati duluan. Wa jasamuhum, badan mereka qabla al-mauti, sebelum mati sudah kuburan, sudah bangkai. Kenapa? Nggak ada nilainya orang itu tanpa ilmu. Dengannya an-nasu mauta. Manusia ini semuanya bangkai. Yang kita lihat semua di sekeliling kita ini semuanya bangkai, belum hidup. Kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu jadilah mereka hidup. Maknanya hakikat hidup. Manfaat antara dia dengan Allah, manfaat antara dia dengan makhluk. Hidupnya itu manfaat kepada siapapun. Maka itu kita tanamkan ilmu itu nomor satu di diri kita dan keluarga kita. Kadang-kadang yang kita lihat harta adalah nomor satu yang ditanamkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Enggak. Kalau harta itu nomor satu, maka mereka akan mencari harta tersebut dengan cara apapun. Mau yang halal, mau yang haram, yang mau di situ ada ridha Allah atau murka Allah, enggak peduli. Karena hakikatnya mereka ingin menggapai kekayaan. Maka itu landasan ilmu nomor satu. Dia jadi kaya tapi dia bangkai. Titel S1, S2, S3 itu nanti dulu. Ilmu agama. Ilmu mengenal Allah. Itu nomor satu. Kalau enggak, dia jadi orang yang seperti itu tapi bangkai. Makanya manusia itu hidup dengan ilmu. Kita lihat contoh di hadapan kita. Enggak sedikit orang-orang yang bertahun-tahun yang lalu meninggal dunia, sampai saat ini masih dikenang namanya, masih disebut, masih disanjung, bahkan di antara mereka yang ilmunya masih digali. Imam Syafi'i itu meninggal 1000 tahun lebih yang lalu. Tapi sampai detik ini kitab-kitabnya dikupas terus nggak selesai. Nggak ada pesantren kecuali mengupas, mengambil kalamnya beliau. Subhanallah. Beliau ini meninggal apa masih hidup sih? Setahu saya yang ngomongnya diambil terus itu orang yang masih hidup di tengah-tengah kita. Tapi beliau meninggal dunia, ilmunya masih manfaat. Al-jahiluna mawata qabla mautihim. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Katanya ulama, orang kalau bodoh itu mati walaupun dia hidup. Tapi apabila orang alim, orang berilmu, walaupun mati mereka hidup.
Subhanallah. Maka itu nggak mau kalau kita hidup di dunia ini hanya surah, ada gambaran, tapi hakikatnya kita mati karena kita jauh dari ilmu. Itu yang pertama, yang pertama ulama, ini berilmu. An-nasu mauta illal ulama, wal ulama'ul mauta illal amilun. Apakah dengan kita nuntut ilmu terus kita sudah hidup? Belum. Belum. Masih setengah hidupnya itu. Bukan setengah, seperempat. Hidupnya masih seperempat. Ilmu menghidupkan kita seperempat. Terus hidupkan apa lagi? Dihidupkan dengan wal alimuna mauta illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Makanya tadi disampaikan apa untungnya kalau punya ilmu tanpa mengamalkan. Wabal, kata ulama, malah bawa petaka buat dia. Wa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuri ilmin min dhulmati. Amalin ilmu itu walaupun cuma 1/10 seperti zakat. Ya. Kau akan keluar daripada gelapnya kehidupan. Amalin ilmu. Katanya ulama, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon, nggak ada buahnya. Pohon kalau ada buahnya, dipanen, diambil manfaatnya terus. Kalau nggak ada buahnya, dipakai kencing. Dibuat orang kencing, bunyi itu di bawah pohon itu beringin. Kenapa? Karena nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau manfaat, ya makruh, dikencingin aja makruh itu. Ya. Kenapa? Karena khawatir buahnya nanti terpengaruh dengan barang najis itu. Jadi sampai seperti itunya. Pohon itu sendiri, kalau ada buahnya itu manfaat. Berharga lagi. Tapi kalau sudah nggak ada buahnya, dibuat buang kotoran, bahkan mungkin dipotong, ditebang. Nah, ilmu harus dengan amal. Kalau enggak, ilmu itu hanya surah, hanya gambar saja, nggak ada hakikatnya. Kalau amal tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Shahib Sufatuz Zubat. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa ada dasar ilmunya, semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu amalin, ilmu itu diamalin, karena al ilmu bil ahwal yazku wa bil a'mali. Ilmu itu jadi mulia ketika kita itu hias dengan bersihnya hati dan amal. Walaysa bil aqwal wa kathratil jidali. Ilmu itu bukan pinter-pinternya ngomong, pinter-pinternya debat, atau ilmu itu hanya dipakai untuk pidato, bukan. Tapi untuk diamalkan dalam keseharian orang tersebut, meresap dalam kehidupannya. Maka kalau sudah belum hidup, masih setengah. Ada lagi. Wal amiluna mauta illal mukhlisun. Punya ilmu, punya amal, belum hidup, masih bangkai, masih setengah hidupnya. Ditambah lagi 1/4. Apa itu? Mukhlisun. Amalnya harus ikhlas karena Allah. Kalau kita cuma amal saja, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaat yang kita dapati dari amal itu? Hidup hanya bagaimana menebar pesona. Hanya ingin pujian manusia. Emang ada manusia yang mau masukin kita ke surga? Apa ada manusia yang membawa manfaat dan mudarat kita nanti di akhirat? Nggak ada. Tapi makanya dalam satu riwayat disebutkan, ketika orang beramal bukan karena Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala, hambaku, kau dulu beramal karena fulan, ambil manfaatmu, ambil pahala dari fulan, ambil pahala dari fulan. Nggak ada yang bisa ngasih, udah terus mau gimana? Maka daripada itu, kita dituntut untuk ikhlas. Karena kita nyari orang ikhlas di zaman sekarang ini sulit banget. Nggak semuanya, nggak pejabatnya sulit cari yang ikhlas, nggak ulamanya sulit cari yang ikhlas. Ya, apalagi zaman-zaman media, subhanallah. Ini sekarang banyak orang kena gara-gara PPKM, orang butuh duit, orang butuh untuk makan. Yang ada sekarang di medsos
Orang ngasih duit orang, direkam, disebarin, diviralin. La haula wala quwata illa billah. La tudbi'u shadaqatikum bil manni wal adha, kata ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jangan kau ikuti sedekahmu itu dengan disebut-sebut, dengan diviralkan. Dan adha, apalagi nyakitin. Kalau dia namanya masuk di media sosial, dia malu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, enggak seperti itu. Orang itu amal karena Allah, yang tangan kanan itu ngasih, yang kiri enggak tahu. Bayangin, ini mubalaghah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini mubalaghah. Yakni tangan kanan orang kita ngasih itu kan sebadan. Cuman diibaratkan tangan kanan memberi, kiri, sedekat siapapun orang di sekeliling kita jangan tahu. Karena kita mengharapkan keikhlasan amal ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, amal sedikit jangan ikhlas pahalanya besar. Amal besar dengan ketidakikhlasan tidak ada manfaatnya. Maka itu belajarlah kita itu ikhlas. Guru harus ikhlas dalam mengajar. Seorang pejabat pemerintah, umara, harus ikhlas dalam bekerja untuk rakyat demi memajukan negeri. Jangan kita mikirkan hanya pribadi kita. Seorang ulama juga seperti itu, harus ikhlas dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena dunia, jangan untuk dijual. Ini agama untuk dunia yang nggak ada nilainya. Maka itu keikhlasan sekarang ini menjadi hal yang sangat penting, hadirin. Bagaimana kita mendidik anak-anak didik kita ini jadi orang punya ilmu yang mengamalkan dan ikhlas. Ya, ikhlas. Orang ikhlas itu bukan nggak untung. Siapa bilang ikhlas nggak untung? Para mujahidin fisabilillah di zamannya Rasulullah itu dapat ghanimah. Harta rampasan perang dapat, guru ngajar ya dapat gaji. Semuanya mendapatkan, tapi itu bukan satu-satunya tujuan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana menggapai ridha Allah, membuat bahagia hati Rasulullah, menebarkan manfaat untuk umat. Itu adalah keikhlasan. Maka itu tanamkan di anak-anak kita itu ketika kita mengajarkan ilmu kepadanya untuk bagaimana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang ikhlas. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan hidup 3/4. Kalau sudah punya ilmu, amal dan ikhlas itu 3/4. Terakhir wal wajilun wal mukhlisuna mauta illal wajilun, punya ilmu, punya amal dan ikhlas masih belum hidup 100%, masih 34, masih 3/4 atau 75%, kecuali yang punya rasa takut kepada Allah. Kecuali yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat ada seorang dari Bani Israel, dia itu ingin keluar dari kota yang dia tinggalin, dan di situ ada nabi yang diutus oleh Allah. Ruwiya anna rajulan kharaja li talabil ilmin fabalagha dzalika nabiyahum. Kemudian ada nabi yang dengar ada pemuda yang mau keluar kota mau nuntut ilmu, padahal di kota itu ada nabi. Kemudian dipanggil orang tersebut. Ditanya mau apa? Saya mau nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Mau nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Saya mau jadi orang yang sangat alim. Sudah, saya mau tuntut ilmu yang begitu banyak. Di setiap kota yang saya dengar di situ ada orang alim, saya datangi, saya tuntut ilmu. Kemudian kata Nabi itu berkata, ya fata, wahai pemuda, ini a'idhuk, aku nasihatkan kamu aku berikan kepadamu nasihat. Yang mana nasihat ini fiha a'idzuka bi thalathin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Yang dengan 3 nasihat ini mencakup ilmunya orang yang paling lama dulu zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akan diutusnya seorang nabi, itu Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang kau datangi, tidak ada ulama yang kau datangi kecuali pasti ilmunya 3 ini, enggak lain, enggak lebih udah.
Kemudian pemuda itu bertanya, apa gerangan 3 hal tersebut, wahai Nabi? Beliau menjawab, yang pertama, ilmunya para nabi dan rasul dari awal sampai nanti adalah khaufullah fi sirri wal alaniyah. Ajarkan, tanamkan kepada dirimu untuk takut kepada Allah baik ketika sendiri maupun di hadapan orang. Sekarang kita ini banyak orang yang takut sama Allah kalau di hadapan orang, tapi kalau sendiri nggak ada yang takut sama Allah. Pinter kalau ngomong masalah kejujuran, pinter kalau ngasih nasihat orang. Tapi ketika buat dirinya sendiri nggak ada yang becus. Hanya takut sama Allah di hadapan orang. Tapi nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendiri. Katanya Nabi Khidir kepada Umar bin Abdul Aziz, la yakun aw la takunu mimman yal'anu syaitan fil alaniya wa tashabuhu fis sir. Kamu jangan jadi orang yang kalau di hadapan orang laknat setan, caci maki setan, padahal di belakang kau berteman dengan setan. Teman maksudnya amalmu sama dengan setan. Makanya kita ini harus bagaimana hadapan sama belakang ini sama. Hadapan orang, enggak di hadapan orang sama. Inilah fungsi ilmu yang dibawa Nabi dan Rasul, menyamakan untuk kita takut kepada Allah ketika kita di hadapan orang maupun sendiri. Disitulah keikhlasan yang kita dapat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi tersebut mengatakan kepada pemuda, yang kedua, amsik lisanak anil khalq wala tadhkurhum illa bi khair. Wahai pemuda, ilmunya para nabi dahulu sampai nanti yaumil kiamah adalah bagaimana kau pandai untuk menjaga lisanmu dari makhluk kecuali perkataan yang baik. Lisan. Ini dulu lisan, kalau sekarang lisan dan tulisan. Karena yang namanya lisan itu, tulisan itu adalah satu daripada tulisan. Tulisan adalah satu daripada lisan, ahadul lisanain. Setengahnya lisan itu tulisan. Jangan nulis sesuatu yang bawa fitnah, namimah, ghibah, dan lain-lain. Jaga, lisan ini kita jaga. Kita belajar sekolah mati-matian untuk supaya bisa jaga lisan. Bukan untuk kita berbicara apa yang kita inginkan. Orang itu pandai dan enggaknya bisa dilihat dari bagaimana dia bicara. Kalau sudah dari dia bicaranya bisa kita pahami ini orang baik atau tidak. Makanya rumusnya orang bodoh itu kalau bicara jangan banyak-banyak. Ya, kalau udah kebanyakan dikit akan ketahuan kebodohannya. Ya, kata Sayyidina Ali. Maka itu kita mesti jaga lisan. Katanya ulama, ini lisan ini jurmuhu shaghir, jurmuhu kabir. Bentuknya kecil, tapi akibatnya besar. Ya. Mau tahu akibatnya di Indonesia? Lisan ini, ya, lisan ini bicara A gitu aja, akibatnya se-Indonesia. Salah satunya PPKM. Pak Jokowi bilang PPKM diperpanjang, dampaknya se-Indonesia, tutup semua toko, jalan semuanya. Subhanallah. Cuman ngomong diperpanjang aja sudah lama yang namanya berhenti semuanya. Sekolah belum mulai dan lain-lain. Gara-gara lisan, pemimpin dunia perang satu dengan yang lain. Ngomong ini nggak enak, ngomong itu nggak enak, nggak setuju, perang dengan yang lain. Ini lisan ini, ya Allah, kecil bentuknya, tapi akibatnya besar. Ini masih di dunia, belum di akhirat nanti. Makanya kata ulama, daripada ahli hikmah mengatakan, kenapa Allah jadikan telinga 2, kemudian mulut itu 1, agar kita ini lebih banyak mendengar daripada bicara. Kalau Allah pengen kita banyak bicara, dibalik aja. Mungkin di sini telinganya, mulut di sini 2. Biar ngomong yang banyak. Tapi enggak, Allah pengennya kita ini banyak dengar daripada ngomong. Ya. Yang kedua katanya Nabi itu,
ilmunya para awalin wal akhirin, jaga lisan. Dan yang terakhir, wandur ila khubzika alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Yang terakhir, lihat apa yang kamu makan. Sudah pastikah kehalalannya? Karena kalau sudah masuk ke perut kita, akan dengannya kita berbuat. Makan halal buat kita pandang halal. Makan yang halal buat kita senang dengar yang halal. Tangan kita pergi melakukan hal yang halal. Kaki kita pergi melakukan hal yang halal. Tapi kalau sudah yang masuk ini haram, mata kita suka dengan yang haram. Telinga kita suka dengan yang haram. Tangan dan kaki kita condong untuk melakukan yang haram. Ya. Katanya ulama ya mengatakan bahwa makan wa mithluhu ta'mal. Pokoknya seperti yang apa yang kamu makan itu kau berbuat. Hati-hati jangan makan yang haram. Menuntut ilmu nih supaya tahu mana yang halal dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu dan amalkan ilmu tersebut ikhlas karena Allah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasan tadi mengatakan wal mukhlisuna mauta illal wajilun, orang ikhlas itu juga masih 3/4, masih 70%, sempurna hidupnya manusia kalau punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita berupaya menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengamalkan dengan ikhlas dan rasa takut kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ahsanal jaza Habib. Paparan berkenaan dengan tema pada kesempatan hari ini, yakni meningkatkan kualitas ilmu dan amal dalam keluarga. Ini alhamdulillah sudah kami buka sesi tanya jawab dan sudah masuk di kami ini. Yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana bila ilmu memiliki beberapa pemahaman yang berbeda? Dan bagaimana sikap kita memilih yang benar sesuai Al-Quran dan hadis? Sebab masing-masing punya dasar sendiri-sendiri sebagai pencari ilmu. Hal ini kadang sangat membingungkan. Mohon untuk pencerahannya, Bib. Sementara itu satu dulu, Bib. Monggo. Dalam berpegangan dengan suatu kebenaran, kita itu di langkah pertama harus bertaklid atau mengikuti seorang yang berilmu sampai nanti kita memiliki kemampuan untuk berijtihad, berupaya mencari kebenaran sendiri, maka kita akan mencari kebenaran itu dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi untuk pertamanya, karena kita harus tahu diri, maka kita harus mengikuti atau mentaklid seorang ulama. Nah, kemudian siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah yang buahnya sudah jelas. Buahnya jelas itu bagaimana manfaat untuk umat, seperti yang disebutkan bahwa sawadul a'dham, katanya Rasulullah, yang pasti dalam kebenaran adalah yang mayoritas pengikutnya itu terbanyak. Kemudian yang kita bisa mengetahui juga hasil-hasilnya daripada ulama yang diikuti itu manfaat di hadapan kita. Yang ketiga adalah tanya hati tentang bagaimana seorang ulama yang kita ikuti itu betul-betul membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali kita nuntut ilmu darinya, setiap kita belajar darinya, kita merasa semakin dekat kepada Allah. Nah, kemudian itu tadi ada apa namanya? Di pertanyaan itu tadi juga semestinya saya katakan ada sedikit kesalahpahaman dalam berpikir. Bagaimana kita mengikuti ulama yang apa namanya
yang paling benar, yang paling mengikuti Quran dan Sunnah. Semua ulama itu ngikutin Quran dan Sunnah. Memang ada ulama yang ikutin selain kitab dan Sunnah, nggak ada. Itu perkataan itu di ayahnya para ahli bid'ah, di ayahnya orang-orang yang sedikit-dikit Quran, kita ke back to Quran, back to Sunnah, itu bohong semua, bohong semuanya. Lah, kalau kita dibilang back to Sunnah, emang kita ini sekarang nggak ngikutin Sunnah? Apa kita ini sekarang nggak ngikutin Quran? Imam Syafi'i itu nggak ikut Quran, ikut apa? Koping gua. Ya. Ikut apa? Imam Malik itu ngikutin apa? Imam Abu Hanifah ngikutin apa? Semua ngikutin kitab dan Sunnah. Hanya pemahaman orang dalam mengikuti kitab dan Sunnah itu beda. Saya kasih tahu ya. Saya mengikuti Quran, jenengan juga ikut Quran. Kemudian, Qurannya benar 100%, tapi pemahaman kita kepada nas Quran itu yang nggak 100% maksum, nggak dijaga, bisa berbeda. Contoh, aula mastumun nisa di dalam Al-Quran disebut bahwa yang membatalkan wudhu itu kalau kau menyentuh perempuan. La mastumun nisa di dalam mazhab Imam Syafi'i diartikan secara letterlek. La mastumun nisa itu kau sentuh perempuan itu batal. Karena diartikan la mastumun nisa adalah nyentuh, ya nyentuh udah. Dengan dalil-dalilnya. Tapi mazhab Imam Malik mengatakan la mastumun nisa itu bukan menyentuh, au jama'tumun nisa. Yang membatalkan itu kalau kau kumpul dengan perempuan. Ya. Nah, kalimat karena dalam bahasa Arab itu memang seperti itu. Ya. Umpama ayat ini mengatakan seperti ini. Barang siapa yang kumpul dengan istrinya, maka dia harus mandi. Nah, kumpul itu gimana? Kumpul itu kan bahasa dihaluskan hingga mengatakan barang siapa yang jima dengan istrinya harus mandi. Karena kalimat kumpul itu dihaluskan. Itu mazhab Imam Malik. Dihaluskan, maka lamastumun nisa, kau sentuh wanitamu. Itu kalimat dihaluskan. Hakikatnya adalah jama'tumun nisa. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Itu maksudnya disentuh, ya disentuh. Ketika kau kumpul dengan istrimu, kumpul ya kumpul. Ketika kamu kumpul bersentuhan aja itu udah batal. Nah, ayatnya pasti benar, tapi pemahaman mereka ini bisa berbeda pendapat. Nah, kita ini harus tahu diri. Tahu dirinya, kalau kita disuruh kembali ke kitab dan sunnah langsung, berarti kita ini langsung belajar jadi kayak Imam Syafi'i. Ini pembodohan. Ini sangat pembodohan. Ya, nggak akan pernah dia itu mengerti kitab dan sunnah kecuali dari para ulama. Makanya saya sarankan orang awam itu mazhabnya adalah ustadznya dulu. Nggak Syafi'i, nggak Maliki. Ya, orang awam. Mau dari mana? Mau dia baca kitabnya Imam Syafi'i nggak ngerti. Emang kita ada yang baca kitab Al-Um mau ngikutin Syafi'i? Nggak ada. Ya udah ustadz kita itu mazhab kita. Kiai kita, habib kita itu mazhab kita. Dan dia berpegangan, karena dia bisa baca kitab kuning, dia berpegangan dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita pegang dulu. Tuntut ilmu sampai kita kayak jadi Imam Syafi'i. Kalau kita jadi seperti Imam Syafi'i, udah kita nggak usah bermadhab. Kita cari madhab sendiri, kita buat madhab sendiri. Nah, kalau kita sudah sampai derajatnya Imam Syafi'i, baru kita itu bisa mengatakan saya nggak mau ikut ulama, saya mau berpegangan dengan kitab dan sunnah dengan syarat-syaratnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum jadi Imam Syafi'i, kemudian kita berfatwa kitab dan sunnah, nah yang terjadi kayak Imam Samudra, radikal, ngebom sana sini, mereka berpegangan dengan kitab dan sunnah, itu yang terjadi. Pembodohan. Saya pernah baca satu artikel. Artikel ini ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Bagus banget. Ada dua ulama di satu kampus universitas, ada dua ulama. Profesor yang satunya ini Profesor Ahlussunnah wal Jamaah, kayak kita ginilah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, udah kayak kita. Yang satu lagi ini profesor yang
kitab dan sunnah. Apa namanya, dikit-dikit syirik bid'ah itu. Model kayak gitu itu, pokoknya apa-apa kitab sunnah, kitab Quran, kita kembali ke Quran. Nah, kemudian kedua profesor ini ditanya oleh mahasiswanya, ada satu pertanyaan dijawab oleh dua profesor ini. Ini Profesor A, Profesor B. Profesor A ini yang sama-sama kita, ini Profesor B. Kemudian dosen ini mengatakan ada persoalan seperti ini. Dijawab oleh Profesor A dan dijawab oleh Profesor B. Wahai para mahasiswa, sekarang tarjih. Tarjih itu mana yang lebih kuat? Beri dalil atau apapun, mana jawaban yang lebih benar? Tapi si dosen ini pintar. Jawaban A itu dibawa ke B, jawabannya B dibawa ke A. Jadi di sini tuliskan bahwa Ramadhani Al-Buti menjawab ini. Padahal ini bukan jawabannya Al-Buti, ini jawabannya ulama yang mengatakan kitab dan sunnah, dan yang kemudian yang ini dibalik. Kemudian disampaikan ke mahasiswanya, monggo, mana yang benar perkata jawaban A, ulama A atau ulama B? Ayo monggo. Dijawab oleh mahasiswanya, banyak mentarjih B. Ya, ini karena slogannya kembali ke kitab back to Quran wa sunnah, back to Quran wa sunnah. Lah B ini jawabannya adalah jawaban ulama A mestinya. Jawabannya Budi dibawa ke sini. Kemudian yang jawaban ini, gimana menurut kamu? Ini dalilnya nggak kuat yang A ini, kalau ini berpegangan dengan kitab dan sunnah, yang B ini. Ini dalilnya. Jadi slogan itu sudah nyuci otak. Begitu selesai, dosen mengatakan, Anda tahu nggak? Iya, jawaban B ini adalah jawaban A, jawaban A. Berarti kalian ini semuanya membenarkan jawabannya Ramadhani Al-Buti, yaitu ulama Ahlussunnah, dan menyalahkan dan bahkan menghujat yang berkata kitab dan sunnah. Cuman kalau saya tadi samain, kamu akan, ini otak sudah mengatakan kitab dan sunnah, kitab dan sunnah. Nah ini loh, ini yang terjadi. Gara-gara orang itu dicuci otak kembali kitab dan sunnah. Padahal dari mana ulama itu berpegangan atau berpendapat kalau tidak dari kitab dan sunnah? Sumbernya ilmu semua dari sana. Maka itu saya heran waktu di beberapa saat yang lalu ada ulama yang mengatakan seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya memegang istri itu menyentuh istri adalah batal. Kalau mazhab Imam Malik ini kalau kita berpegangan dengan kitab dan sunnah maka hukumnya adalah begini. Haula wala quwata illa billah. Jadi secara nggak langsung mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i itu nggak pegangan Quran. Yang pegangan Quran ini saya. Ini pembodohan. Ya, makanya kalau nggak bermadhab zaman ini pasti sesat. Ya, pasti sesat karena orang nggak tahu diri, dia itu belum mumpuni untuk mengatakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu saya sarankan Anda untuk sekarang ini cari ilmu, cari guru. Cari guru yang sanadnya jelas, ngajinya dari dia ke gurunya sampai ke Rasulullah. Ya. Jangan ilmu yang abal-abal. Ada ilmu abal-abal, ilmu yang nggak jelas. Nah, ngajinya dari Mbah Google, nulis, kemudian jadi ulama secara instan. Ya, ini pasti salah semua dan nggak karu-karuan. Cari orang yang belajar dari guru yang jelas. Ya, al-isnadu minad-din kata Rasulullah, sanad adalah bagian dari agama. Oke. Terima kasih, Beb. Satu pertanyaan, Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Ini karena juga terbatasnya waktu ya, tinggal dikit, Beb ya. Ada 2 pertanyaan, Beb. Langsung saya sambung, Beb. Kurang 6 menit ini. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan pada anak agar mencari ilmu dengan ikhlas dan istiqomah. Karena terkadang anak lalai untuk belajar akibat pengaruh gadget. Itu yang kedua, Beb. Yang ketiga sekalian, Beb. Mohon izin bertanya, Beb, bagaimana cara menyampaikan alasan dan dasar yang kuat kepada Ananda bahwa ilmu itu sangat penting dunia dan akhirat. Terkadang Ananda karena masih usia muda memandang ilmu yang dipelajari sekarang ada yang tidak ada hubungannya dengan keseharian. Mohon juga kecerahannya.
Saya yang apa pertanyaan yang nomor 3 itu kurang jelas. Maksudnya bagaimana cara gimana? Coba diulangi lagi supaya saya lebih jelas. Nggih. Ngapunten nggih. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan alasan dan dasar yang kuat kepada Ananda bahwa ilmu itu sangat penting baik di dunia maupun akhirat. Nah, kan tetapi terkadang Ananda itu karena merasa masih muda, memandang ilmu yang dipelajari sekarang saat ini itu ada yang tidak ada hubungannya dengan keseharian. Nah, hanya itu saja, Beb. Mohon pencerahannya. Matus manuan, Beb. Iya. Yang pertama tadi bagaimana cara agar anak kita itu mau untuk belajar, dan itu langkah yang paling penting pertama orang tua yang kalau menginginkan anaknya itu mau menuntut ilmu dengan benar, nggak terus malas, kena gadget dan lain-lain, ada dua. Yang pertama tarbiyah, yaitu pendidikan orang tua, dan yang kedua adalah doa. Tanpa dua ini kita nggak akan punya anak soleh. Karena yang paling penting untuk kita mencetak anak menjadi soleh itu adalah dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah, katanya Rasul SAW, dia mengatakan bahwa mana hilawalidun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian orang tua yang paling baik untuk anaknya seperti pendidikan yang baik. Nah, di zaman seperti ini, akhirnya orang-orang tua itu dalam mendidik anak itu nggak mampu sendiri karena dia dituntut oleh dunia untuk cari rezeki dan lain-lain. Maka akhirnya mereka memilih yayasan yang benar, sekolah yang benar. Karena itulah sabilillah dipilih. Jadi kalau sabilillah dipilih, semakin banyak yang antri di sabilillah itu berarti semakin banyak orang yang sadar akan akhirat. Semakin banyak sabilillah itu dipilih oleh orang tua, berarti semakin banyak orang yang mengetahui tentang pentingnya ilmu agama dan pendidikan. Dan kan jujur aja, kenapa banyak orang pilih sekolah-sekolah Islam seperti sabilillah sekarang? Karena mereka butuh pendidikan tarbiyah. Ya. Makanya di sekolah dididik, pulang sampai rumah ya juga harus dididik. Ya, walaupun sekarang ini dengan daring, ya orang tua harus punya peran untuk mendidik. Jadi pertama didikan itu diberi contoh yang baik. Kadang orang tua ini pinter kalau nyuruh orang sholat jamaah, tapi dianya nggak sholat jamaah. Ini nggak bisa juga. Harus kasih contoh yang baik. Ini bagian ini ada satu pembahasannya yang lumayan cukup panjang kalau kita bicara masalah pendidikan. Kemudian yang kedua, doa. Ada suara masuk. Nah, yang kedua adalah doa, memohon, mengetuk pintu Allah agar diberi hidayah anak-anak kita. Ini yang paling penting. Orang tua itu untuk menjadikan anak soleh itu dua ini. Pendidikan dan doa. Kemudian itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Apa tadi? Bagaimana apa? Sebentar. Ini bagaimana cara menyampaikan alasan dan dasar yang kuat kepada Ananda bahwa ilmu itu sangat penting baik itu di dunia maupun akhirat. Ya. Terkadang Ananda karena masih usia muda, memandang ilmu yang dipelajari saat ini itu tidak ada hubungannya dalam keseharian. Nah, Oke. Memang anak muda itu ya pengetahuannya masih cetek. Jadi kadang-kadang nggak tahu. Ya ini faktor seperti ini ya harus ada orang yang betul-betul bisa mengajarkan, memahamkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya ilmu yang kita pelajari ini.
Ada ilmu itu yang kita pelajari untuk 10 tahun, ada untuk 20 tahun, ada yang sampai mati, ada yang sampai akhirat. Maka daripada itu, ilmu itu dipelajari yang lebih penting nomor satu. Nomor satu itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW. Kemudian ilmu halal dan haram, ubudiyah. Ya, ini yang harus harus ditanamkan, harus membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Dia menganggap kadang-kadang ilmu ini nggak ada manfaatnya, padahal ya ilmu itu sampai di kubur yang akan menemani kita. Nah ini ya gimana caranya? Ya pasti caranya dengan memahamkan dan memberikan contoh. Ya, seperti ada yang disampaikan oleh Habibie, Pak Habibie yang Profesor Dr. Habibie. Hari ini saya juga Zoom dengan alumni Pak Habibie, ya Batan ya, Nortanio atau apa itu. Jadi semua alumninya itu mengadakan haul melalui Zoom juga hari ini, mengundang saya. Yang salah satu dari perkataannya adalah ketika dia sudah begitu menguasai ilmu dunia, bahkan hebat namanya di kancah internasional, dia masih mengatakan bahwa ilmu yang paling manfaat ya adalah ilmu tentang agama, yaitu pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang di dunia ini dia mempunyai ya hak paten. Pak Habibie itu punya hak paten, tapi hak patennya sekarang ditinggal meninggal sudah nggak akan manfaat. Miliaran uangnya nggak bisa masuk kuburan, tapi hak patennya masjid yang nyampe kuburan. Hak patennya pondok pesantren yang nyampe ke kuburan. Maka daripada itu, ini kita mesti diajarkan, dibuka pikirannya, agar insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bi as-shawab. Syukran kasiran ahsanal jaza. Bapak Ibu, orang tua siswa sebelah Malang yang berbahagia, sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk kepada chat kami karena nampaknya waktulah yang sangat terbatas. Terima kasih banyak syukran kasiran ahsanal jaza, dan kepada Bapak Ibu insya Allah untuk pertanyaan berikutnya atau nanti akan kita sambung pada parenting Islami Majelis Zikir Bina Qalbu pada bulan depan atau bulan-bulan yang lain. Dan untuk mengakhiri pada kesempatan acara hari ini, mohon Habib untuk bisa mengakhiri dengan doa. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Wa na'udzu bika mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa tuklan. Allahumma iftah lana waftah auladana wa tullabana wa man intasaba 'alaina futuhal 'arifin. Wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'i sabil warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al auladana minas salihin wa banatana minas salihat waj'alna wa iyyahum qarrat bi'aini sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak adalah anak yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai anak-anak kami kelak menjadi orang yang membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang manfaat, ilmu yang dihiasi dengan amal dan keikhlasan dan takut kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, hidupkan hati kami, luruskan jalan kehidupan kami di jalan yang Kau ridhai ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, jangan sekalipun kau buat aku keluar dari jalan yang kau ridhoi ya Allah. Tetap Islam, tetap iman, kau tutup kehidupan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir ahsanal jaza Habib yang telah menutup dan mengisi pada acara pada kesempatan hari ini Bib. Dan mohon izin Bib, ini buat ya untuk mendapatkan kebarukan untuk bisa foto bersama Bib ya, kepada Bapak Ibu untuk bisa meng-on-kan kameranya Prof Ibrahim ya, kita foto bersama ya, kita foto bersama. Mohon kepada admin monggo. Oke, saya apa-apa nggih Bib. 1 2 3. Nggih, sampun. Halaman berikutnya Bib masih banyak berapa sih? Halaman berikutnya. Nggih. Halaman 2, nggih. 1 2 3. Nggih. Sampun. Halaman berikutnya lagi. Sampun nggih. Terima kasih banyak di atas kerawuhannya, kehadirannya. Semoga nanti di bulan-bulan depan atau tahun depan nanti bisa bergabung bersama di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Dan sekali lagi Prof Ibrahim, Dr. Wartono dan semuanya kami ucapkan terima kasih, termasuk Ayah Bunda, terima kasih atas ya kehadiran kerawuan panjenengan di acara Parenting Islami Masjid Kehidupan Kolbu Sabilah Malang ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan kami selaku penghantar acara pada kesempatan hari ini, manakala tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan dalam memimpin memandu acara pada kesempatan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.